Internet of Things menggunakan Python di dunia tight. Internet of Things menggunakan Python di dunia tight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Elsa Dwi Ignatia Kalonika. Di sini saya akan membawakan materi dasar teknik jaringan komputer. Materi yang akan kita bahas yakni mengenai perkembangan teknologi dengan judul Perkembangan Teknologi IoT atau Internet of Things menggunakan Python di dunia TJKT atau Teknologi Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Bab yang akan kita bahas yakni 1. Pengertian IoT, 2. Peran Python dalam pengembangan IoT, 3. Bagaimana sejarah IoT, 4. Bagaimana cara kerja IoT, 5. Unsur-unsur pembentuk IoT, 6. Macam-macam penerapan IoT. Pengertian IoT. IoT atau Internet of Things adalah sistem perangkat komputasi yang saling terkait dan mampu mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Bahasa pemrograman, Python mendukung ekosistem IoT dengan baik. Terdapat banyak jenis board yang bisa digunakan untuk menjalankan sistem IoT menggunakan Python sebagai basisnya. Peran Python. Peran Python dalam pengembangan IoT adalah membantu fleksibilitas proses transfer data menjadi lebih mudah. Bahkan bisa dilakukan hanya dengan koneksi internet saja, sehingga data yang dibutuhkan bisa dikirim di mana saja dan kapan saja. Sejarah IoT. Sejarah IoT atau Internet of Things merupakan teknologi yang begitu canggih dengan unsur-unsur seperti sensor, software, internet, dan lainnya. Dan berikut ini merupakan sejarah dari Internet of Things. Pada tahun 1999, Kevin Ashton membuat konsep Internet of Things. Kevin ini adalah Direktur Auto ID Country dari MIT. Di tahun yang sama, yaitu 1999, ditemukan mesin yang sistemnya berbasis Radio Frequency Identification atau RFID secara global. Nah, penemuan inilah yang jadi awal kepopuleran dari konsep IoT. Orang-orang terutama pakar teknologi jadi berlomba-lomba mengembangkan sesuai konsep IoT. Kemudian di tahun 2003, FRID yang sebelumnya telah disebutkan mulai ditempatkan pada posisi penting dalam masa pengembangan teknologi di Amerika. Melalui program Savvy pada tahun yang sama pula, perusahaan retail raksasa Walmart mulai menyebarkan RFID di semua cabang tokonya yang tersedia di berbagai belahan dunia. IoT kembali terkenal di tahun 2005, yaitu pada saat media-media ternama semacam The Guardian dan Boston Globe mulai mengutip banyak sekali dari artikel ilmiah dan proses pengembangan IoT. Hingga tahun 2008, berbagai macam perusahaan setuju untuk meluncurkan IPSO untuk memasarkan penggunaan IP dalam jaringan bagi Smart Object yang juga bertujuan mengaktifkan IoT itu sendiri. Unsur IoT. Unsur IoT ada 4, yakni 1. Sensor. Sensor adalah hal yang bertugas untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitar di mana benda tersebut berada. Sensor tersebut bisa mengumpulkan data berupa suhu, cahaya, suara, waktu, dan lain-lain. Selain itu, alat ini juga bisa mengumpulkan data yang lebih kompleks, misalnya detak jantung atau pergerakan objek. Yang kedua, unsur ini bertugas untuk mengirimkan data atau informasi dari sensor ke pengolahan data. Pada konsep ini, jaringan internet berperan besar dalam hal koneksi. Selain itu, konsep ini juga bisa memanfaatkan koneksi dari Wi-Fi atau Bluetooth. Yang ketiga, yakni pengolahan data. Unsur inilah yang akan menilai suatu data, bagaimana suatu perangkat akan beroperasi mengacu pada hal ini. Misalnya pada lampu pintar, pengolahan data akan menilai kapasitas cahaya. Jika cahaya redup, lampu akan menyala. Dan yang keempat yaitu user interface. Unsur ini berperan sebagai controller. Selain itu, perangkat UI juga berfungsi untuk memberikan informasi pada Anda sebagai user.
Perangkat UI bisa terpasang jadi satu dengan barang, bisa juga terpisah. Perangkat UI juga bisa menggunakan smartphone dengan perantara suatu aplikasi. Penerapan IoT dalam bidang industri, pertanian, otomatisasi rumah, medis dan kesehatan, transportasi. IoT bidang industri. Manfaat IoT di bidang industri. Industrial Internet of Things atau IoT atau revolusi industri keempat atau industri 4.0 adalah semua nama yang diberikan untuk penggunaan teknologi IoT dalam lingkungan bisnis. Konsepnya sama dengan perangkat IoT konsumen di rumah, tetapi dalam hal ini tujuannya adalah menggunakan kombinasi sensor, jaringan nirkabel, data besar, AL, dan analitik untuk mengukur dan mengoptimalkan proses industri. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja atau penghematan biaya adalah dua tujuan potensial. Tetapi IIoT juga dapat menciptakan aliran pendapatan baru untuk bisnis. Daripada hanya menjual produk mandiri, misalnya seperti mesin, produsen juga dapat menjual perawatan prediktif mesin. IoT bidang pertanian. Manfaat Internet of Things untuk pertanian. IoT dapat menguntungkan petani di bidang pertanian dengan mempermudah pekerjaan mereka. Sensor dapat mengumpulkan data tentang curah hujan, kelembapan, suhu, dan kandungan tanah, serta faktor lainnya, yang akan membantu mengotomatisasi teknik pertanian. Kemampuan untuk memantau operasi di sekitar infrastruktur juga merupakan faktor yang dapat dibantu oleh IoT. Sensor misalnya dapat digunakan untuk memantau peristiwa atau perubahan di dalam bangunan struktural, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Ini membawa manfaat seperti penghematan biaya, penghematan waktu, perubahan alur kerja kualitas hidup, dan alur kerja tanpa kertas. IoT bidang otomatisasi rumah. Manfaat Internet of Things untuk otomatisasi rumah. Perangkat IoT juga bisa digunakan untuk memantau dan mengontrol sistem mekanis elektronik yang digunakan pada bangunan seperti kantor ataupun rumah. Contoh dari kegunaan Internet of Things yaitu seperti pemantauan penggunaan energi secara real time. Selain itu, juga kita dapat mengatur lampu supaya dapat hidup dari waktu sekian ke sekian, dan juga bisa mengotomatisasi lampu untuk mati ketika di waktu tidur. Selain itu juga, seperti pada pagi hari, tanaman kita disiram secara otomatis oleh perangkat IoT. IoT bidang medis dan kesehatan. Manfaat Internet of Things untuk medis dan kesehatan. Perangkat Internet of Things juga bisa digunakan untuk memantau kesehatan yang ada di dalam tubuh manusia, seperti data mengenai kesehatan jantung, tingkat gula dalam darah, lemak, kolesterol, dan lainnya. Perangkat Internet of Things juga bisa memberikan peringatan kesehatan kepada user dan memberikan saran untuk melakukan sesuatu, seperti konsultasi kepada dokter, berolahraga, atau lainnya. Menurut laporan dari Goldman Sachs di tahun 2015, perangkat kesehatan semacam ini bisa menyelamatkan negara dari anggaran kesehatan yang berlebihan. IoT bidang transportasi. Manfaat Internet of Things untuk transportasi. Perangkat IoT juga sudah digunakan pada transportasi. Sistem transportasi dalam logistik mendapat manfaat dari berbagai aplikasi IoT. Armada mobil, truk, kapal, dan kereta api yang membawa inventaris dapat dialihkan berdasarkan kondisi cuaca, ketersediaan kendaraan, atau ketersediaan pengemudi. Berkat data sensor IoT, inventaris itu sendiri juga dapat dilengkapi dengan sensor untuk melacak dan memantau kontrol suhu. Industri makanan dan minuman, bunga, dan farmasi sering membawa inventaris yang peka terhadap suhu yang akan sangat diuntungkan dari aplikasi pemantauan IoT yang mengirimkan peringatan saat suhu naik atau turun ke tingkat yang mengancam produk. Tanpa kita sadari bahwa Internet of Things sudah berada di sekitar kita, termasuk barang-barang yang kita gunakan sehari-hari, contohnya ponsel, alarm, hingga mobil yang smart dalam kehidupan sehari-hari.
Secara tidak langsung, konsep Internet of Things ini juga banyak menjadi suatu bisnis di Indonesia, mulai dari pertanian, peternakan, kesehatan, hingga infrastruktur menggunakan teknologi Internet of Things yang membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien.